Korupsi sepertinya bukan lagi kejahatan luar biasa. Semenjak Mahkamah Agung membatalkan peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012, napi koruptor dianggap sama saja dengan pelaku kriminal lain untuk memperoleh hak remisi tanpa syarat yang ketat. 99 tahun 2012 waktu itu. Jadi ada peraturan pemerintah yang mengatur soal pengetatan bagi narapidana kasus korupsi itu nggak boleh sembarangan dapat remisi pembebasan bersyarat. Salah satunya adalah syarat soal justice kolaborator, kemudian dia telah membayar denda dan uang pengganti. Nah, kemudian ini dibatalkan lewat putusan Mahkamah Agung di tahun 2021, plus juga diperkuat lewat Undang-Undang Pemasyarakatan tahun 2022. Jadi saat ini koruptor itu sebenarnya 11-12 dengan pelaku kriminal yang lain, jadi tidak bisa dianggap sebagai kejahatan luar biasa sekarang. Korupsi memang tak dapat dianggap sebagai kejahatan biasa. Korupsi memiliki daya rusak yang luar biasa. Bila para penjarah uang negara dianggap melakukan kejahatan luar biasa, mengapa hukumannya tak sebanding dengan jumlah uang yang dicurinya? Kementerian Hukum dan HAM dan pemerintah mesti bertanggung jawab karena sifat extraordinary termasuk dalam penjatuhan sanksi itu menjadi hilang karena memang PP 99 dihapuskan, dan itu kerjaannya pemerintah dan Kementerian Hukum dan HAM, payung besar di atas Dirjen Pas begitu ya. Dan sejauh ini kita yakini dengan dihapuskannya PP 99, pembantasan pemberian remisi terutama kepada koruptor itu akan semakin menjauhkan sifat extraordinary-nya, luar biasanya kasus ini, sehingga kepada mereka akan diberikan sanksi dan penjeraan yang luar biasa pula. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat ikut campur dengan keputusan pembebasan bersyarat ini. Proses peradilan adalah kewenangan hakim dan mekanisme pembebasan bersyarat menjadi amanat yang tercantum dalam undang-undang. Ya, kalau pemerintah itu kan tidak boleh ikut campur ya. Urusan pembebasan itu kan urusan pengadilan. Ada koruptor dibebaskan, dikurangi dan sebagainya, itu kan pengadilan. Ya, menentukan dibebaskan, dikurangi hukumannya dan sebagainya. Nah, kalau soal pembebasan bersyarat itu tentu peraturan perundang-undangannya sudah secara formal memenuhi syarat. Napi tipikor yang mendapatkan remisi dan berhak memperoleh pembebasan bersyarat, beberapa di antaranya adalah mantan pejabat negara. Di antara nama tersebut terdapat mantan jaksa, Pinangki Sirna Malasari, mantan Gubernur Banten Ratu Atut Khosyah, dan adiknya Tubagus Hairi Wardana, serta tak ketinggalan mantan Gubernur Jambi Zumi Zola. Gelombang sinisme publik terhadap kebijakan ini mendorong pemerintah memberikan penjelasan tentang pemberian remisi kepada mereka. Sayangnya, rasa keadilan publik belum mendapat jaminan dari aturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Jadi 23 ini di antara 1.380, yang lainnya mungkin yang paling tertinggi adalah kasus narkotika, ada pembunuhan, pencurian, dan tindak pidana lainnya yang memang di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ini memang tidak ada pengecualian, semuanya sama. Karena filosofi kita kan adalah pembinaan, menyiapkan mereka kembali ke masyarakat. Kalau untuk penghukuman sudah ada di pengadilan, berapapun hukuman yang dikasih pengadilan, itu yang kita laksanakan untuk melaksanakan pembinaan kepada narapidana yang sudah diputus oleh pengadilan. Mengharapkan efek jera terjadi pada para pelaku korupsi tampaknya belum akan terjadi. Remisi dan paket-paket pengurangan hukuman yang diberikan undang-undang ternyata tak sejalan dengan cita-cita memberi efek jera pada para pelaku korupsi. Pertama adalah soal penjatuhan pidananya harusnya maksimal. Kalau kita merujuk rata-rata vonis koruptor itu kan hanya 3 tahun, rata-rata 3 tahun sampai 5 tahun, efek jerahnya hilang. Kemudian yang kedua, ini harus ditambah dengan upaya pemiskinan buat koruptor. Jadi sepanjang koruptor itu masih sejahtera, kaya raya gitu, agak sulit gitu buat memberikan efek jerah. Makanya salah satu dorongan yang mau kita usung adalah soal rancangan undang-undang tentang perampasan aset buat pelaku kejahatan. Yang ini juga tidak jadi hal yang diinginkan oleh teman-teman di DPR. Jadi tidak ada proses pembahasan walaupun masuk dalam prolegnas.
konstruksi konstitusi sepertinya memang harus diperbaiki. Namun sayangnya, memperbaiki konstruksi hukum dalam ketatanegaraan membutuhkan proses panjang. Direktur Pusat Studi Konstitusi memiliki saran bagi para hakim untuk menghilangkan pengurangan hukuman bagi para pelaku korupsi. Nah, di beberapa negara ada pilihan. Hakim di dalam putusannya menegaskan terhadap pelaku-pelaku kejahatan extraordinary crime tertentu untuk tidak dapat diberikan keistimewaan. Misalnya dalam putusannya dijatuhkan pidana 10 tahun dan mereka tidak diberikan hak untuk mendapat remisi dalam hal apapun. Sehingga putusan pengadilan tidak bisa diganggu-gugat dengan kebijakan dari kekuasaan eksekutif. Memberantas korupsi adalah perang suci yang tidak akan pernah mudah, karena para koruptor ini hanya mengenal kosakata menumpuk materi tanpa ada keinginan untuk berhenti.